Menurut perspektif spiritual dan kepercayaan masyarakat, jika kamu terus teringat seseorang, bahkan sudah bertahun-tahun, ada kemungkinan itu pertanda bahwa orang tersebut sudah ditakdirkan untukmu, namun kamu tidak menyadarinya. Kamu tidak harus percaya, tapi ada beberapa teori dan perspektif yang bisa menjelaskan hal ini. Dan mungkin setelah kamu mendengarnya, kamu akan mulai percaya. Penasaran? Oke, jangan skip videonya supaya kamu tidak melewatkan setiap poin pentingnya. 1. Perspektif psikologi. Pernah gak kamu merasa seseorang yang dulu pernah hadir dalam hidupmu terus-menerus muncul dalam pikiranmu tanpa alasan yang jelas? Dalam dunia psikologi, fenomena ini dikenal sebagai Zeigarnik Effect. Ketika sebuah hubungan, baik itu cinta diam-diam ataupun seseorang yang sempat dekat tapi menghilang, tidak ditutup dengan komunikasi yang jelas, otak kita akan terus mencari jawabannya sendiri. Rasa penasaran itu akhirnya berubah menjadi rutinitas mental, di mana kamu tanpa sengaja mengingat dia di berbagai waktu. Bahkan saat kamu sedang fokus bekerja atau sedang beribadah, pikiranmu tetap kembali kepadanya. Ini bukan karena kamu lemah atau baper, tapi karena otak manusia memang didesain untuk mencari kelengkapan. Dan yang lebih menariknya lagi, jika rasa itu bertahan sangat lama, maka bisa jadi yang kamu rasakan bukan hanya efek psikologis biasa, melainkan ada bagian dari dirimu yang merasa bahwa koneksi itu penting. Maka ketika kamu terus teringat dia, jangan langsung menyalahkan diri sendiri. Bisa jadi ini bukan hanya tentang kamu yang belum move on, tapi juga tentang sesuatu yang ingin disampaikan oleh batinmu, bahwa ada makna besar di balik kehadirannya yang tak kunjung hilang dari pikiran. 2. Perspektif Law of Attraction. Ketika kamu terus-menerus memikirkan seseorang, apalagi disertai dengan emosi yang kuat seperti rindu, sayang, atau bahkan doa-doa dalam diam, maka kamu sedang mengirimkan frekuensi energi ke alam semesta. Dan semesta akan merespon sesuai dengan energi yang kamu pancarkan. Menurut Law of Attraction, apa yang kamu pikirkan secara konsisten, apalagi yang melibatkan emosi yang dalam, akan menarik pengalaman dan orang-orang dengan energi serupa ke dalam hidupmu. Jadi jika kamu terus terhubung secara batin dengan seseorang, dan merasa dia muncul dalam pikiranmu tanpa sebab logis, maka bisa jadi dia juga sedang berada dalam frekuensi yang sama. Beberapa orang menyebut ini sebagai pertanda adanya keterikatan jiwa, atau sinyal bahwa dua hati sedang bergetar di frekuensi yang selaras. Bahkan, banyak kisah nyata tentang dua orang yang saling memikirkan, lalu dipertemukan kembali oleh kondisi yang tidak mereka rencanakan. Itulah sebabnya dalam spiritual journey, kita diajarkan untuk fokus pada getaran yang kita pancarkan. Ketika kamu memikirkan seseorang dengan cinta yang tulus, semesta bisa merespon dengan cara yang paling tidak terduga. Jadi ketika kamu bertanya-tanya, kenapa aku terus teringat dia? Mungkin jawabannya bukan karena kamu terlalu baper atau gagal move on. Bisa jadi kamu sedang berada dalam tarikan energi yang saling menyapa. 3. Perspektif spiritual. Dalam kepercayaan spiritual dan metafisika, ada keyakinan bahwa jiwa bisa mengenali satu sama lain sebelum logika memahami. Inilah mengapa seseorang bisa terasa begitu dekat meskipun kalian baru saja bertemu, atau sebaliknya, kenapa kamu terus teringat seseorang yang secara logika tak lagi hadir dalam hidupmu. Ini bukan sekedar kenangan, ini adalah getaran jiwa yang belum selesai menyampaikan pesannya. Beberapa menyebutnya sebagai spiritual connection. Ada pula yang menyebutnya sebagai twin flame atau soulmate journey. Dalam hubungan seperti ini, keterikatan batin begitu kuat, hingga ketika satu pihak memikirkan, maka pihak lainnya bisa merasakan, meskipun tidak saling menghubungi. Bahkan seringkali, orang yang sedang memikirkanmu akan tiba-tiba muncul dalam mimpi, atau kamu mendadak merasa emosional tanpa sebab ketika mengingatnya. Tanda-tanda seperti ini dianggap sebagai bentuk komunikasi batin, sebuah sinyal bahwa hubungan itu melampaui batas dunia fisik. Kamu bisa saja tidak tahu apa yang sedang dia lakukan sekarang,
tapi jiwamu tahu bahwa ada koneksi yang belum selesai. Dan dalam banyak kepercayaan, hubungan seperti ini adalah bagian dari takdir. Mereka datang ke dalam hidupmu bukan sembarang hadir. Mereka membawa pelajaran, penyembuhan, atau bahkan takdir untuk bersatu kembali ketika waktunya tepat. Maka jangan abaikan suara hati yang terus terarah kepadanya. Bisa jadi bukan kamu yang terlalu berharap, tapi jiwamu sedang mengingatkanmu bahwa kalian memiliki sesuatu yang lebih besar dari sekedar perasaan biasa. Sebuah ikatan yang belum selesai, karena semesta masih menyimpannya untuk waktu yang tepat. 4. Menurut hukum resonansi. Pernahkah kamu merasa seseorang terus muncul di pikiranmu, bahkan saat kamu tidak sengaja memikirkannya? Namanya tiba-tiba muncul, wajahnya terlintas, atau bahkan ada rasa seperti dia sedang memanggilmu dari jauh. Fenomena ini sering dikaitkan dengan ikatan batin. Namun jika kita melihat lebih dalam, ada penjelasan menarik dari sudut pandang teori resonansi. Resonansi adalah konsep dalam fisika yang menjelaskan bagaimana dua benda bisa saling mempengaruhi jika mereka bergetar dalam frekuensi yang sama. Contohnya, ketika satu senar gitar dipetik, senar lain yang memiliki nada sama bisa ikut bergetar, meskipun tidak disentuh. Fenomena ini terjadi karena keduanya memiliki frekuensi alam yang sama. Dalam hubungan manusia, resonansi tidak berbicara tentang senar atau suara, melainkan tentang energi dan emosi. Ketika dua orang memiliki frekuensi batin yang selaras, maka akan terjadi resonansi secara emosional dan spiritual. Energi yang terpancar dari seseorang bisa saja diterima oleh orang lain, bahkan tanpa komunikasi langsung. Itulah sebabnya mengapa kamu bisa terus teringat pada seseorang secara tiba-tiba, dan kamu merasa seperti ada sesuatu yang menghubungkan kalian secara misterius. Ketika kamu teringat padanya tanpa alasan jelas, bisa jadi itu bukan hanya dari dirimu sendiri. Bisa saja dia sedang memikirkanmu juga, dan energi itu sampai kepadamu dalam bentuk dorongan batin. Dalam teori resonansi, dua jiwa yang memiliki kecocokan frekuensi akan saling memanggil satu sama lain, meskipun tanpa kata-kata. Terkadang, saat kamu ingin melupakan dia, justru banyak hal yang mengingatkanmu kepadanya, entah dari lagu yang tiba-tiba terdengar, ucapan orang lain, atau bahkan mimpi yang terus datang. Ini bisa menjadi sinyal bahwa semesta sedang mencoba menyatukan dua energi yang memang memiliki ikatan. Dalam keadaan tertentu, kamu merasa damai saat mengingat dia. Rasa damai ini menjadi penanda bahwa hubungan yang terjalin secara energi antara kamu dan dia adalah hubungan yang sehat dan selaras. Hati yang tenang seringkali menjadi kompas terbaik untuk mengetahui apakah seseorang memang rumah bagi kita atau bukan. Jika kamu sering merasakan getaran batin yang sama, seperti memikirkan dia, lalu tiba-tiba dia menghubungimu, atau kamu memimpikannya, lalu keesokan harinya kamu bertemu dengannya secara tidak sengaja, itu bisa jadi bentuk resonansi yang semakin kuat. Semua ini mungkin terdengar seperti kebetulan, tapi bagi mereka yang peka secara emosional dan spiritual, ini adalah bentuk komunikasi energi yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang terhubung. Dan jika resonansi itu terus terjadi, bisa jadi dia memang ditakdirkan untukmu. 5. Menurut kepercayaan masyarakat. Dalam kepercayaan masyarakat, khususnya di budaya timur dan juga dalam kepercayaan spiritual, terus teringat seseorang bukanlah hal yang dianggap kebetulan. Banyak yang percaya bahwa jika seseorang terus hadir di pikiranmu, bahkan tanpa alasan yang jelas, itu bisa jadi pertanda bahwa ada ikatan batin yang kuat antara kalian berdua. Ikatan ini tidak selalu terlihat secara fisik, tapi terasa sangat dalam di hati dan pikiran. Masyarakat sering menyebut hal ini sebagai pertanda dari jodoh batin atau hubungan spiritual. Mereka percaya bahwa alam semesta atau takdir sedang mencoba memberimu sinyal bahwa orang tersebut punya peran penting dalam hidupmu. Bahkan dalam beberapa kepercayaan, jika kamu terus memikirkan seseorang, terutama saat kamu sedang tidak sibuk atau saat menjelang tidur, itu dipercaya karena dia juga sedang memikirkanmu di waktu yang sama.
Inilah yang disebut dengan telepati hati, sebuah bentuk komunikasi tanpa kata-kata yang diyakini hanya terjadi antara dua jiwa yang saling terhubung. Di beberapa tradisi juga diyakini bahwa jiwa memiliki memori dari kehidupan sebelumnya. Jika kamu terus teringat pada seseorang, itu bisa jadi karena kalian pernah terhubung dalam kehidupan lampau, dan kini alam bawah sadarmu sedang mengenali energi yang sama dari masa lalu, seolah ingin mempertemukan kembali dua jiwa yang belum selesai. Jadi jika seseorang begitu sulit dilupakan, selalu muncul dalam benakmu, bahkan saat kamu mencoba untuk tidak mengingatnya, itu bukan tanpa alasan. Masyarakat percaya bisa jadi dia adalah bagian dari takdirmu, entah untuk bersama dalam cinta atau membawa pelajaran hidup yang penting bagi pertumbuhan jiwamu. 6. Menurut teori sinkronisitas. Menurut teori sinkronisitas yang dikemukakan oleh Carl Gustav, terus teringat seseorang bisa jadi bukan sekedar kebetulan biasa, melainkan bagian dari peristiwa yang memiliki makna mendalam. Sinkronisitas adalah kejadian-kejadian yang secara kebetulan tampak tidak berhubungan tetapi terasa bermakna secara pribadi. Gustav menyebut ini sebagai prinsip keterhubungan yang tidak bisa dijelaskan secara logika, tapi terasa sangat relevan secara emosional atau spiritual. Jadi, jika kamu terus teringat seseorang dan pikiran tentang dia muncul berulang kali dalam momen-momen tertentu, bisa jadi itu adalah bentuk sinkronisitas. Alam bawah sadarmu dan energi yang mengelilingimu seolah sedang menyampaikan pesan bahwa orang ini punya peran penting dalam perjalanan hidupmu. Misalnya, kamu sedang tidak memikirkan siapapun, tapi tiba-tiba nama atau wajahnya muncul di benakmu. Lalu tak lama kemudian kamu melihat sesuatu yang berkaitan dengannya. Entah itu lagu yang biasa kalian dengar, nomor yang identik dengannya, atau bahkan bertemu orang yang mirip dengannya. Peristiwa-peristiwa ini menurut teori sinkronisitas bukan hanya kebetulan, tapi tanda bahwa ada koneksi batin yang sedang aktif di antara kamu dan dia. Dalam konteks cinta atau hubungan jiwa, ini bisa dimaknai sebagai panggilan batin bahwa kalian terhubung oleh sesuatu yang lebih besar dari logika, sesuatu yang berasal dari alam semesta atau takdir. Dan seringkali, orang-orang yang mengalami hal ini merasakan kedamaian atau keyakinan dalam hati, seolah merasakan bahwa mereka sedang dituntun menuju seseorang yang memang seharusnya ada dalam hidup mereka. Jadi, kalau kamu terus teringat dia tanpa alasan jelas, ada kejadian-kejadian aneh tapi bermakna terus muncul berkaitan dengan dirinya. Teori sinkronisitas menyarankan untuk memperhatikan. Mungkin semesta sedang menunjukkan bahwa dia bukan sekedar masa lalu atau kebetulan, tapi bagian dari takdirmu. Kesimpulannya, jika kamu terus teringat seseorang tanpa alasan jelas, baik menurut kepercayaan masyarakat maupun teori sinkronisitas, hal itu bisa menjadi pertanda bahwa ada ikatan batin yang kuat dan makna tersembunyi di baliknya. Dalam pandangan spiritual, ini dianggap sebagai sinyal dari semesta bahwa orang tersebut mungkin ditakdirkan untukmu. Sementara menurut teori sinkronisitas, kejadian itu mencerminkan adanya keterhubungan yang bermakna antara dua jiwa yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Jadi, mungkin bukan sekedar rindu biasa, melainkan petunjuk bahwa dia memang punya tempat istimewa dalam hidupmu.